Ini sudah di Kelungkung ini, pura apa ya ini? Di Akah ini, di Akah. Di Akah ya? Di Akah. Kalau perjalanan beristirahat sebentar lagi. Bentar lagi ya. Oke. Dan selalu sukses. Sukses. Ingat masker. Ingat masker. Itu yang penting waktu ya. Protokol kesehatan tetap dijalankan. Siap. Kita mau ke Pura Pengubangan Besakeh sama Besakeh. Pura Penjenangan Tapsai. Tapsai. Masih berhenti di depan Balai Banjar Pekandalan Akah. Oh, cakep. Kira-kira sampai ke sana berapa jam nih? Kira-kira lagi setengah jamnya nyampe, soalnya ini udah sampai Kelungkung. Kelungkung ya? Oke, Tinggal siap. naik gunung. udah nyampe. Oke, siap. Perjalanan kami saat ini mengantarkan kami ke suatu pura yang berlokasi di kaki Gunung Agung dan di atas Pura Penataran Agung Besakeh, yaitu Pura Pengubangan dan Pura Penjenengan Gunung Tapsai. Jangan sampai minum air bro ya. Kenapa yang ngudang gitu? Bebas di Pura Ngegang gitu kan. Jalan-jalan apa? Mengelah sampai minum air. Udah apa namanya? Taman sama siapa? Mama sama Angkat, kita berangkat lagi. Oh, cocok tuh. Berangkat. Ya penting ya. Sudah tiba di lokasi. Kita ngajeng temen ngajeng. Setelah ngajeng baru berangkat lagi. Apa tuh, Pak? namanya sumber kekuatan energi. Energi. Inilah penyebab dari sebuah kekuatan bangkit dari dalam jiwa. Niki tungkat sangyang sidi mantro niki. Bocah Jawa kawan Bali. Oke numun, yang Jayo Pangus. Anjing gue. Di Pura Pengubengan dipercaya umat Hindu sebagai pelinggih pesamuan Bathara Kabeh. Sebelum Bathara turun kabeh di Penataran Agung Besakeh, Pura Pengubengan juga biasanya dipakai umat Hindu di Bali sebagai pura pengayangan apabila umat Hindu ingin mempersembahkan yatnya ke puncak Gunung Agung. Namun, karena kondisi fisik tidak memungkinkan sampai ke puncak, maka cukup diaturkan melalui Pura Pengubengan. Pura Pengubengan adalah pura tertinggi di antara pura-pura yang ada di Besakeh, dengan ketinggian kurang lebih 1160 meter di atas permukaan laut. Pura Pengubengan ini letaknya ke utara dari Pura Penataran Agung, melalui jalan setapak kira-kira 30 menit perjalanan. Di sini terdapat pelinggih pokok Meru Tumpang 11, di samping Balai Agung, Balai Pelik, Piasan, Candi Bentar, dan tembok penyengker. Disinilah pelinggih pesamuhan Bathara Kabeh sebelum Bathara turun kabeh di Penataran Agung. Di antara pura-pura lainnya yang ada di Besakeh, letak Pura Pengubengan ini yang tertinggi. Jika masyarakat bermaksud mempersembahkan aturannya ke puncak Gunung Agung, akan tetapi tidak mampu karena ketinggiannya, maka cukup aturan itu dipersembahkan di Pura Pengubengan ini.
Kiodalan di Pura Penghubungan ini jatuh pada Budo Wage ke Lawu. Pura Penghubungan juga memiliki fungsi yaitu sebagai penguasa alam atas karena memiliki 3 naga yaitu Pura Bangun Sakti atau Naga Anantaboga sebagai penguasa alam bawah, Pura Basukian atau Naga Basuki yaitu sebagai penguasa alam tengah, dan Pura Penghubungan atau Naga Taksaka sebagai penguasa alam atas. Setelah melakukan persembayangan di Pura Penghubungan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pura Gunung Tapsai. Ini ada di Kabupaten Jiangnan di Anyar Bilik. Desanya apa dan desanya ini harus desanya. Jangan bilang. Di Sebulian. Tidak masalah. Gigi gede loh. Gede sekali. Yang itu kan? Sip. Bisa 1 kilo. Hah? Bisa 1 kilo. Ini restoran. Orang ngayang madu. Kan buat madu langsung. Mantap purane no. Terkenal dengan Pulau Seribu Pura, sehingga tidak mengherankan setiap jangkal tanah di Pulau Dewata Bali terdapat pelinggih pura, dan menandakan Pulau Bali memang pulau religius yang sakral dan unik, termasuk juga berbagai budaya dan seni yang berhubungan dengan kegiatan kerohanian membuat Pulau Bali ini sangat diminati oleh wisatawan. Salah satu pura yang mulai ramai dikunjungi oleh warga Hindu adalah Pura Penjenengan Gunung Tapsai. Sudah pernahkah Anda ke pura ini? Jika belum, Anda baiknya mengetahui sedikit info tentang pura yang dikenal juga dengan nama Pura Gunung Jineng atau hanya dengan sebutan Pura Tapsai. Pura Penjenengan Gunung Tapsai terletak di lereng Gunung Agung, di tengah hutan belantara, tempatnya di Dusun Purugai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Dan keberadaan pura ini di tengah hutan, suasana alamnya tenang, damai, hening, dan sakral. Kendaraan baik itu mobil dan bus bisa langsung parkir ke pura. Sebelum ada akses jalan masuk menuju ke pura ini atau pura lainnya, tentu ada yang berpikir, kenapa leluhur Hindu hampir mayoritas bangunan pura seperti Satkayangan atau Dang Kayangan Jagat terletak di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Tempat-tempat suci Hindu yang merupakan warisan leluhur itu biasanya terletak di lereng gunung, tengah hutan, tepi pantai, tepi danau, atas bukit, bahkan di puncak Gunung Agung. Bersembahyang ke tempat-tempat suci seperti itu jauh dari keramaian, hening dan damai, termasuk alam yang indah dan asri, akan memberikan kedamaian hati dan pikiran, dan membutuhkan pengorbanan baik itu berjalan kaki, bahkan mendaki, menempuh perjalanan yang cukup jauh yang dengan pikiran dan hati yang tulus ikhlas. Tentunya merupakan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang juga merupakan yatnya. Jika bisa dibayangkan, jika bagaimana perjuangan leluhur Hindu mendirikan pura tersebut yang sulit dijangkau, termasuk juga keberadaan Pura Penjenengan Gunung Tapsai di Karangasem ini. Nama Pura Tapsai di Karangasem ini memang belum begitu populer jika dibandingkan dengan pura Bali kuno lainnya seperti Pura Besakih,
Uluwatu, Tanah Lot, Lempuyang, atau Pura Kahyangan Jagat lainnya, yang beberapa diantaranya juga menjadi tujuan wisata saat turis libur di Pulau Dewata Bali. Namun sekarang sudah mulai banyak pemuda atau warga Hindu yang datang dan bersembahyang di Pura Tapsai ini. Terlepas juga peranan sosial media yang membuat pura ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tempatnya yang jauh dari keramaian di tengah hutan dan mudah dijangkau membuat orang-orang mulai antusias untuk merasakan aura spiritual di Pura Pecendengan Gunung Tapsai ini. Inggih niki genah melukat memuji sareng Ide Batara Laksmi lan Ide Batari Langgeng. Dumugi penglukatan sami Rahayu kebersihan angges hari redap. Nama Pura Tapsai yang disematkan pada Pura Pecendengan Agung ini terasa cukup asing, kesannya seperti nuansa Cina. Apakah demikian? Ya, tentunya tidak. Nama tersebut singkatan dari kata Matapa Sai-Sai atau bertapa atau bersemedi setiap hari. Karena kata-kata tersebut Matapa Sai-Sai seringkali diucapkan menjadi kata Tapsai. Konon memang Pura Pecendengan Agung atau Cindeng Agung ini memang tempat bertapa atau bersemedi. Belum ada sumber pasti akan sejarah Pura Tapsai ini. Pada halaman utama atau Utamaning Mandala, Pura Tapsai juga ada pelinggih lingga yoni yang dililit akar pohon, yang dipercaya umat sebagai tempat umat memohon anak atau keturunan, jodoh, segala permasalahan kesehatan, serta memohon tambu atau obat dan juga rezeki. Setelah persembahyangan di Mandala Utama, maka setiap pemuda akan diberikan seikat dupa yang sudah diikat untuk melakukan permohonan khusus di lingga yoni tersebut. Jika ingin bersembahyang ke Pura Pecendengan Gunung Tapsai, ada beberapa tahapan persembahyangan yang dilakukan sebelum ke tujuan utama di Utama Mandala. Maka sudah ada urutan tempat persembahyangan yang sudah terpampang di luar pura. Ada sejumlah pelinggih termasuk tempat melukat di Pura Beji, dan setidaknya Anda butuh minimal sebuah pejati di Mandala Utama dan perbanyak bawa canang sari. Kalau memungkinkan, satu buah pejati di Pura Beji tempat melukat dan di pelinggih Ganesha dan Utamaning Mandala. Di Pura Pecendengan Gunung Tapsai juga merupakan tempat beristana Sang Hyang Triupa Sedana atau Bahtara Rambut Sedana, yaitu 3 manifestasi Tuhan yang memberikan kesuburan dan penganugerahan, diantaranya Dewi Sri, Dewi Saraswati, dan Dewi Laksmi, yang dipercaya warga sebagai tempat memohon anugerah untuk kelancaran usaha atau bisnis. Untuk itulah di Pura Pecendengan Gunung Tapsai di Karangasem ini memiliki 3 kali hari besar. Sahat Piodalan, yaitu pada hari Buddha Cembang Kelawu, merupakan Piodalan utama saat hari Rambut Sedana. Kemudian hari Sukra Manis Kelawu saat Piodalan Batara Seri, dan pada saat Sanescara Manis Watu Gunung saat Piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Usan melukat ring pengelukatan tirte bang lan tirte petak taris matur suksema ling-linggih Batara Siu rike matur suksema nanging rike saning linggian Batara Siu usan matur suksema ling-linggih Batara Siu lan durang pemargi matur sembah bakti ring Ide Batara Saraswati, Ide Batara Laksmi, Ide Batari Rambut Sedana, kenah nereng luhur.
Suksema. Tempat melinggihnya Bathara Gani sareng Dewi Sri manifestasi dari Tuhan Ide Sang Widi memohon perannya taksu yang kali pemadi sekali batu ring krama sareng sami rahayu om sami. Persembahyangan di Pura Pajenengan Gunung Tapsai dimulai dari pelinggih paling bawah, yaitu pelinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang, kemudian berlanjut ke pelinggih Ratu Gede Mekile Lingsir. Pelinggih ini berupa sebuah batu besar dengan tulisan aksara atau huruf Bali kuno. Dilanjutkan lagi ke pelinggih berikutnya, yaitu pelinggih Widyadara Widyadari, berlanjut ke pelinggih Pengayangan Ratu Dalempet. Persembahyangan berlanjut lagi ke Pura Beji dan melukat dengan tirta yang terkenal dengan tirta Bang. Bathara Saraswati, Bathari Saraswati, Sri atau Dewi Lakshmi apa bukan? Ini sekarang alih tiang singa rike wenten Buddha wenten Buddha riki wenten toya medang riki ndur riki toyane toya nanti tirtiran kemedalan untuk suri oh dan diki peninggiannya sedang atur suksema di rumahku. Dan di kawasan Pura Pajenengan Gunung Tapsai ada 3 buah sumber tirta, yaitu tirta Bang, tirta Putih, dan tirta Selam. Tirta Bang bisa ditemukan di Pura Beji, sedangkan jika Anda ingin lunas tirta Putih karena belum dialirkan ke bawah, sehingga Anda harus mendaki. Tetapi tirta Selam bisa ditemukan di Utama Mandala Pura. Setelah rangkaian persembahyangan dan melukat di Beji, barulah Anda sampai di kawasan Madya Mandala Pura. Di area ini ada sebuah pelinggih Ganesha yang dipercaya sebagai istana Sang Hyang Ganapati dan terdapat sebuah pohon besar yang disakralkan. Dek pelayangan ringenten yang bukut, nike napi nike pemargene, napi nike pengayah, napi nike pujane nike. Ini ngasih yang bukut nike, yang kedua pelancar negara. Ide saning ngembang, enten mudane kayu menjadi lunas tambel, lunas ketunjuk, jadi mungkin sapaan punika senang lunas ride penundahan. Tapi yang wenten nak pemiring, wenten lunas tetamban, wenten kesungan, lunas ring yang menyangkut. Wenten ayaban khusus nih ke Padang. Amung pejati sarang kanan. Lanyaran, segala kesan itu atur suksema jalanku di rahayu. Lumayan ya. Setelah Madya Utama, barulah memasuki area utama Mandala, yang mana di area ini terdapat pelinggih Tri Upa Sedana,
yang dipercaya sebagai Stana Dewi Sri, Dewi Saraswati, dan Dewi Laksmi. Di area ini juga terdapat Pelinggih Linggayuni sebagai tempat memohon keturunan atau anak, rezeki, dan pengobatan. Pemedak biasanya mengaturkan 11 batang dupa di tempat ini, sembari memohon apa yang diinginkan. Dan selanjutnya dilanjutkan di persembahyangan di Pelinggih Ratu Sang Hyang Wungkut. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tonton video menarik lainnya di Gopal Channel. Sukses. Suksema semeton sareng sami persembahyangan ampun selesai pun usah niki semeton sami sampun pulih lunas wangsu pada lunas paicik sarang sami ledang rahayu rajang rek margi jaga bisa rek perumahan dumugi sami rahayu labda karya ican ide sayang niki ide batari Laksmi, ide batari Saraswati Dewi, ide batari Sri Rambut Sedana Sani Melinggih perayangan tak saya singih matur suwun Om Santi Santi Santi. Satu tempat, nah ini dengan keluarga anak susah.